Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Rini Aryani beserta rekan saya Muhammad Rifa Irsyad akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang Islam di Indonesia, awal kedatangan, masa penjajahan, masa kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Pola penyebaran Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui dakwah dan akulturasi budaya. Menurut Uka Chandra Sasmita, ada beberapa jalur islamisasi yang berkembang. Yang pertama yaitu perdagangan. Jalur perdagangan adalah tahap awal dari penyebaran Islam di Indonesia. Hal ini diperkirakan terjadi sekitar abad ke-7 Masehi. Adapun negara yang terlibat yaitu negara Arab, Cina, Persia, dan India. Yang kedua, perkawinan. Jalur perkawinan adalah jalur kelanjutan dari jalur perdagangan. Para saudagar mulai menetap di Indonesia secara sementara maupun permanen. Kemudian, para saudagar yang memiliki ekonomi dan status sosial yang tinggi akan menikahi putri bangsawan sehingga menjadikan proses penyebaran Islam di Indonesia menjadi lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, pendidikan. Jalur ini diperankan oleh para ulama, kiai, dan guru agama. Hal ini, para ulama, kiai, dan guru agama mendirikan sebuah lembaga pendidikan Islam berupa pondok pesantren yang diperuntukkan para santri, sehingga Islam dapat disosialisasikan kepada masyarakat melalui para santri. Yang keempat, politik. Kekuasaan raja memiliki peran yang sangat besar dalam proses islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka secara tidak langsung biasanya para rakyatnya mengikuti jejak rajanya. Lalu yang kelima, kesenian dan budaya. Kesenian merupakan proses islamisasi yang menarik agar masyarakat memeluk agama Islam dengan cara menyajikan kesenian-kesenian lokal yang di dalamnya disisipkan ajaran-ajaran Islam. Hal ini biasanya dilakukan melalui seni bangunan, seni pahat atau ukir, tarian, musik, dan sastra. Yang keenam, tasawuf. Tasawuf masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi, dan mazhab yang paling berpengaruh adalah mazhab Syafi'i. Tasawuf merupakan ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung dengannya. Jalur tasawuf ini adalah jalur yang paling berperan untuk membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia. Awal kedatangan Islam di Indonesia. A. Teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Proses masuknya kepercayaan Islam ke Nusantara tidak berlangsung secara revolusioner, cepat, serta tunggal, melainkan berevolusi, lambat laun, serta sangat majemuk. Berdasarkan para sejarawan, teori-teori perihal kedatangan Islam ke Indonesia bisa dibagi menjadi: yang pertama, teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah. Yang kedua, teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriyah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang mensosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah J. Pitznapel dari Universitas Leiden. Yang ketiga, teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia
atau Parsi, kini disebut dengan Iran. Pencetus dari teori ini adalah Hussein Jayadiningrat. Yang keempat, teori Cina, bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para perantau Cina. Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa menyatakan menurut kroni masa dinasti Tang tahun 618 sampai 960 di daerah Kanton, Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Kesimpulannya, seluruh teori di atas masing-masing mempunyai kelemahan serta kelebihan tersendiri. Tidak terdapat kemutlakan serta kepastian yang jelas pada masing-masing teori tadi. Kedatangan Islam ke Indonesia tiba pada kompleksitas, artinya tidak berasal dari satu kawasan, peran kelompok tunggal, serta tidak pada saat yang bersamaan. Kondisi dan situasi politik kerajaan-kerajaan di Indonesia di abad ke-7 hingga ke-10 Masehi, Kerajaan Sriwijaya meluaskan kekuasaannya ke wilayah Semenanjung Malaka hingga Kedah. Kemajuan politik dan ekonomi Sriwijaya berlangsung sampai abad ke-12 Masehi. Pada akhir abad ke-12 Masehi, kerajaan ini mulai memasuki masa kemundurannya. Kelemahan Sriwijaya dimanfaatkan pula oleh pedagang-pedagang Muslim untuk mendapat keuntungan-keuntungan politik dan perdagangan. Mereka mendukung daerah-daerah yang muncul dan daerah yang menyatakan diri sebagai kerajaan bercorak Islam, yaitu Kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur Laut Aceh. Karena kekacauan-kekacauan dalam negeri sendiri akibat perebutan kekuasaan di istana, Kerajaan Singosari, juga selanjutnya Majapahit, tidak mampu mengontrol daerah Melayu dan Selat Malaka dengan baik, sehingga Kerajaan Samudra Pasai dan Malaka dapat berkembang dan mencapai puncak kekuasaannya hingga abad ke-16 Masehi. Munculnya pemukiman-pemukiman Muslim di kota-kota pesisir. Menjelang abad ke-13 Masehi, di pesisir Aceh sudah ada pemukiman Muslim. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa kerajaan Islam pertama di Kepulauan Nusantara ini berdiri di Aceh, yaitu Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Sementara itu, di Jawa, proses Islamisasi sudah berlangsung sejak abad ke-11 Masehi. Perkembangan Islam di Jawa bersamaan waktunya dengan melemahnya posisi Raja Majapahit. Hal ini memberi peluang kepada raja-raja Islam pesisir untuk membangun pusat-pusat kekuasaan yang independen. Islam di Indonesia pada masa penjajahan. Dengan datangnya pedagang-pedagang barat ke Indonesia yang tidak selaras dengan watak pedagang-pedagang Arab, Persia, serta India yang beragama Islam, kaum pedagang barat yang beragama Kristen melakukan misinya menggunakan kekerasan, terutama dalam teknologi persenjataan mereka yang lebih unggul daripada persenjataan Indonesia. Apalagi sehabis kedatangan Snokgorgrone yang ditugasi sebagai penasehat urusan pribumi serta Arab, pemerintahan Belanda lebih berani membentuk kebijaksanaan tentang persoalan Islam pada Indonesia, sebab Snok memiliki pengalaman pada penelitian lapangan pada negeri Arab, Jawa, serta Aceh. Kemudian Snokgorgrone mengemukakan gagasannya yang dikenal dengan politik Islam. Menggunakan politik itu, dia membagi persoalan Islam pada 3 kategori, yaitu 1.
bidang agama murni atau ibadah. Pemerintah kolonial menyampaikan kemerdekaan pada umat Islam untuk melaksanakan agamanya, sepanjang tidak menghambat kekuasaan pemerintah Belanda. 2. Bidang sosial kemasyarakatan. Aturan Islam baru mampu diperlakukan jika tidak bertentangan dengan istiadat norma. 3. Bidang politik. Orang Islam dilarang membahas hukum Islam, baik Al-Quran maupun Sunnah yang menerangkan tentang politik kenegaraan dan ketatanegaraan. Selanjutnya, Islam di Indonesia pada masa kemerdekaan. Awalnya, para nasionalis Muslim sedikit kecewa dengan keputusan PPKI dalam konstitusi seluler, yang mana memiliki kemungkinan besar dapat diterima berbagai kalangan. Setelah beberapa waktu kemudian, keputusan dari KNIP atau pengganti PPKI membuat kekhawatiran umat Islam sedikit lega. Kemudian sidang KNIP tersebut mengatakan bahwa perlu dibentuk Kementerian Keagamaan untuk mengatur soal-soal keagamaan, sehingga tidak ada lagi yang bercampur dengan Kementerian Pendidikan. Adanya Departemen Agama ternyata tidak mampu meredam konflik ideologi pada masa sesudahnya yang menjadikan munculnya kembali pertikaian. Munculnya partai-partai dapat dikategorikan 3 aliran utama, di antaranya PSII, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Lalu, dalam masa revolusi, konflik ideologi dapat disaksikan melalui pergantian-pergantian kabinet yang silih berganti setelah pemilu pertama pada tahun 1955. Dialog ideologi ini muncul secara terbuka sebagaimana terjadi dalam BPUPKI. Adapun 3 ideologi di atas, diantaranya yaitu Islam, Pancasila, dan sosial ekonomi. Akan tetapi, tidak ada satupun aliran yang menang dan menghasilkan suatu pertimbangan kekuatan kompromi dalam bidang politik. Partai-partai Islam terus berusaha, namun usaha berakhir dengan adanya dekret Presiden tahun 1959, Konstituen dinyatakan bubar, dan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali. Tujuannya adalah sebagai penengah tanda adanya era baru, yaitu demokrasi terpimpin. Selanjutnya, Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Gerakan DITII di Indonesia. Sejak tahun 1926 telah berkumpul para ulama di Arab dari berbagai belahan dunia termasuk HOS Cokro Aminoto guna membahas rekonstruksi khilafah Islam yang runtuh pada tahun 1924. Sayangnya, hal tersebut tidak membuahkan hasil dan tidak berkelanjutan. Gerakan kekerasan yang bernada Islam terjadi di berbagai daerah di Indonesia, di antaranya Jawa Barat pada tahun 1949 sampai 1962, Jawa Tengah pada tahun 1965, Sulawesi yang berakhir pada tahun 1965, di Kalimantan yang berakhir pada tahun 1963, dan di Aceh pada 1953 yang berakhir dengan kompromi pada tahun 1957. Gerakan Islam tersebut mendapat perlawanan keras dari tentara Republik Indonesia karena mereka dianggap tidak patuh dan tunduk pada pemerintah serta melakukan pemberontakan, di mana di antaranya adalah gerakan DITII Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekar Maji Kartosuwiryo, gerakan DITII Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah,
pemberontakan di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar, pemberontakan di Kalimantan Selatan yang dipimpin Ibnu Hajar, dan pemberontakan di Aceh yang dipimpin Daud Bauruh. Pergumulan Islam, sosialisme, nasionalisme, dan komunisme. Setelah kemerdekaan Indonesia tercapai, mulailah terjadi konflik tentang perbedaan dan persaingan untuk memperoleh kemerdekaan. Beberapa konflik yang terjadi pada waktu itu umumnya merupakan gerakan belum membahayakan dan bermunculan partai-partai, antara lain pertentangan di antara partai-partai pada tahun 1950 sampai 1955. Pertarungan pada fase ini lebih tajam lagi ditandai dengan perpecahan di antara partai karena ketidakpuasan dan perbedaan pemahaman. Hal ini terdiri dari sejumlah anggota Masyumi yang dipimpin Wondoami Seno dan Aruzi Kartawinata memisahkan diri dengan mendirikan Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII yang lama agar dapat duduk dalam kabinet. Pecahnya Partai Masyumi yang sosialis agama dengan kelompok konservatif. Lalu pada bulan April 1952, Nahdlatul Ulama keluar dari Masyumi sebagai partai politik yang dasarnya perebutan jabatan Kementerian Agama di kabinet. Dan pada bulan April 1955, PKI membuat persetujuan dengan PSII sebagai pencegahan pandangan masyarakat bahwa PKI anti agama. Pertentangan ideologi. Pertentangan ideologi ini menyebabkan terbentuknya dua blok, yaitu tentang perumusan dasar negara antara negara yang berdasarkan Pancasila dan Islam. Jika dilihat keadaan umat Islam pada saat itu masih sangat terpuruk karena persatuan mereka terpecah belah, sehingga cita-cita untuk mendirikan negara Islam sebagai tujuan utama terkendala akibat pergolakan politik yang tidak dapat dibendung lagi oleh tokoh-tokoh Islam. Namun kenyataannya, sekalipun partai-partai Islam berbeda paham, tetapi pada saat menghadapi partai-partai anti-Islam, mereka bersama membentuk front demi tercapainya tujuan utama, yaitu negara Islam. Selanjutnya, Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia pasca penjajahan atau zaman kemerdekaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan Islam sebagai lembaga tumbuh dan berkembang pada masa kemerdekaan dengan pesat, seperti pesantren, sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Pesantren yang sudah tumbuh ratusan tahun pada era kemerdekaan mendapat tempat untuk berkembang. Sedangkan sekolah terbagi menjadi dua, yaitu sekolah negeri dan swasta. Sekolah swasta juga terbagi menjadi dua, yaitu sekolah Islam dan sekolah non-Islam. Kemudian madrasah diberlakukan sejak SK 3 Menteri tahun 1975 yang berlangsung sampai 1990. Adapun SK 3 Menteri itu adalah Menteri Agama, Menteri Pendidikan Budaya, dan Menteri Dalam Negeri, yang mana di dalamnya sekolah madrasah memiliki persamaan dan kedudukan yang setara dengan sekolah, sehingga disebut madrasah itu adalah sekolah yang berciri khas Islam. Pada tahap selanjutnya, penyesuaian tersebut semakin meningkat dan terpadu dengan baik, sehingga sukar untuk dipisahkan dan dibedakan antara keduanya, kecuali madrasah yang langsung ditulis predikat Islamiyah. Kurikulum madrasah atau sekolah-sekolah agama mempertahankan agama sebagai mata pelajaran pokok, walaupun dengan persentase yang berbeda. Pada waktu pemerintahan RI dalam hal ini, oleh Kementerian Agama mulai mengadakan pembinaan dan pengembangan terhadap sistem pendidikan madrasah. Melalui Kementerian Agama, madrasah perlu menentukan kriteria madrasah. Kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk madrasah-madrasah yang berada di dalam wewenangnya adalah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu. Lalu, pada tahun 1975, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah.
Hal ini dilatar belakangi bahwa siswa-siswa madrasah sebagaimana halnya tiap-tiap warga negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pengajaran yang sama. Sehingga lulusan madrasah yang menghendaki melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, bahwa pembinaan dan pengembangan madrasah tetap dilaksanakan semenjak munculnya istilah madrasah sampai lahirnya SKB 3 Menteri, di mana madrasah dipersamakan dengan sekolah umum yang dalam hal ini adalah sekolah negeri umum yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang sederajat. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat pertanyaan mengenai materi yang telah kami sampaikan, silakan ajukan pada kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.